Shalom teman-teman Youth GK Kanan. Senang sekali kok pada hari ini kita bisa sama-sama kembali. Kita mau saat teduh bareng yuk. Teman-teman, hari ini mari kita sama-sama mempelajari satu tema, yaitu menang bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya teman-teman, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari 2 Samuel pasal yang ke-10. 2 Samuel pasal yang ke-10, teman-teman, mari kita memperhatikan dari ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Kemudian kita memperhatikan ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Jika sudah mendapatkannya, kau akan membacakan untuk setiap kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu matilah Raja Bani Amon dan Hanun anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Hanas sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya dengan perantaran pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, tuan mereka, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidik kota ini, untuk mengintainya dan menghancurkannya, maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu? Teman-teman, mari kita lanjutkan ke ayat yang ke-15. Ketika orang Aram melihat bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka berkumpullah mereka bersama-sama. Juga Hadadezer menyuruh orang Aram yang di seberang sungai Efrat maju berperang. Mereka sampai ke Helam di bawah pimpinan Sobak, panglima tentara Hadadezer. Setelah hal itu diberitahukan kepada Daud, maka dikumpulkannya seluruh orang Israel di seberanginya sungai Yordan lalu sampai ke Helam. Orang Aram mengatur barisan berhadapan dengan Daud dan bertempur melawan dia. Tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram itu 700 ekor kuda, kereta, dan 40.000 orang pasukan berkuda. Sobak, panglima tentara mereka, dilukainya sedemikian sehingga ia mati di sana. Ketika dilihat semua raja yang takluk kepada Hadadezer bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengadakan perdamaian dengan orang Israel dan takluk kepada mereka. Sesudah itu takutlah orang Aram memberi pertolongan lagi kepada Bani Amon. Nah teman-teman, di dalam bagian ini kita dapat melihat bahwa sesungguhnya itikat baik Daud itu tidak diterima oleh bangsa Amon. Waktu itu Daud datang mau mengatakan turut berduka cita, malahan justru dikiranya mengintai, begitu ya, dikiranya menyelidik kota itu. Lalu kemudian bahkan di dalam ayat yang keempat ini, bahkan pegawai-pegawainya Daud ini ditangkap. Nah teman-teman, inilah yang memicu peperangan. Lalu kemudian meletuslah peperangan itu. Teman-teman, kalau kita ingat waktu itu sesungguhnya Israel ini adalah kerajaan yang baru, begitu ya. Daud ini raja kedua, begitu ya. Sedangkan kerajaan Amon dan juga kerajaan Aram itu sudah lebih banyak, begitu teman-temannya. Itu adalah kerajaan yang lebih lama, sudah memiliki banyak pemimpin-pemimpin sebelumnya. Tentulah Israel ini masih dianggap sebagai kerajaan yang baru, tidak sebanding dengan kerajaan-kerajaan seperti Amon dan juga Aram. Tetapi menarik sekali, justru bangsa Amon dan Aram ini dikatakan kalah oleh orang Israel. Kalah oleh orang Israel. Kenapa teman-teman bisa kalah? Karena mereka sesungguhnya tidak disertai oleh Tuhan. Berbeda dengan Israel yang disertai oleh Tuhan. Israel menang dan mencapai kemenangannya bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan juga pengen kamu itu ngikutin seperti bangsa Israel ya pada zaman Daud ini. Israel menang bersama dengan Tuhan, dan Tuhan pun pengen kamu, saya, kita
menang bersama dengan Tuhan, teman-teman. Itulah sebabnya gimana sih cara kita menang, teman-teman? Mari kita terus memelihara relasi kita yang dekat, yang intim dengan Tuhan. Teman-teman, mari pelihara relasimu. Ayo bangun saat teduhmu yang rajin. Ayo bangun kehidupan doamu, teman-teman. Ayo KTB. Jangan lagi malas KTB. Kalau kamu bapak ibu KTB yang malas menghubungi anak-anakmu, bertobat. Ayo. Supaya kita bisa sama-sama menang bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya, teman-teman. Mari kita mau sama-sama berjuang, kita mau sama-sama belajar dari kebenaran yang sudah kita pelajari, kita menang bersama dengan Tuhan. Khususnya dalam masa-masa pandemi ini. Teman-teman, ayo kita terus berjuang, menjaga prokes ini, menang bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Hai Sobat Yut Kiri Kanan, itu tadi satu teduh kita yang dibawakan oleh Ko Ivan. Nah, Ko Ivan ingetin lagi nih sama kita untuk hidup seperti Daud yang selalu menjalin relasinya dengan Tuhan. Yuk, makanya kita harus rajin berdoa saat teduh, KTB, dan juga kita harus rajin untuk fellowship ya. Untuk itu teman-teman, untuk menutup satu teduh kita hari ini, yuk kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini yang dibawakan oleh Ko Ivan. Ya Tuhan, bimbinglah kami selalu supaya kami bisa hidup dalam-Mu, kami dapat mengalahkan semua cobaan, mengalahkan semua tantangan bersama-Mu saja ya Tuhan. Kau yang membimbing kami, Kau yang memberikan kekuatan kepada kami dalam membangun relasi dengan-Mu juga ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan memohon. Amin. Nah yuk, itu aja satu teduh kita hari ini. Jangan lupa besok kita satu teduh lagi di channel YouTube ini. Jangan lupa juga untuk bagikan materi satu teduh ini ke teman-teman yang lain supaya jadi berkat bagi banyak orang. Jangan lupa juga daftar Youth Camp kita, nanti acaranya tanggal 13 sampai 15 Agustus. Pokoknya seru deh acaranya, ditunggu ya daftarnya. Dan juga teman-teman, kalau kalian punya pergumulan, permasalahan, mau curhat atau mau sharing, yuk langsung aja DM ke Instagram kita di @youthkirikanan. Nanti akan dibalas chatnya oleh pembina-pembina di sini. Pokoknya have a blessed ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye.